Ibu dokter yang diwakili Bapak. Wah, selamat pagi juga SM47 Kota Serang. Tepuk tangan dong yang ini Kota. Kepada Wiwa yang pasti. Nah, saya kasih judul Pesona Budaya Banten. Sesuai dengan apa yang tema hari ini. Sebenarnya kita berbicara budaya itu tidak lepas dari berbicara kita sendiri. Ya. Kenapa saya bilang tidak lepas dari berbicara diri sendiri? Karena memang kebudayaan itu adalah kita berbicara diri sendiri. Saya mau nanya sekarang, kebudayaan Indonesia yang seperti apa? Indonesia dunia yang seperti apa? Fungsinya. Ayo. Apakah ada orang yang menari pendek itu kebudayaan Indonesia? Hah? Kebudayaan Indonesia bukan? Yang menari lagi? Kebudayaan Indonesia kan? Nah, apakah ada yang menari saman itu kebudayaan Indonesia? Nah, apakah yang ada menari apa namanya rampak duduk itu kebudayaan Indonesia? Nah, jadi kebudayaan Indonesia yang mana? Sama juga dengan kebudayaan Banten. Ya, ini kita bahas. Ya, artinya ketika kita berbicara satu hal yang ada di provinsi Banten itu merupakan satu kekayaan kebudayaan milik provinsi Banten. Tetapi harus diingat bahwa ada juga kebudayaan milik orang lain yang seakan-akan diklaim menjadi milik kita. Ya, kayak sekarang ini Allah itu budaya bukan? Itu ya, kita harus pandai-pandai ini. Baik. Nah, apa sih budaya itu? Nah, saya mau tanya nih, apa sih budaya itu? Ciri khas, terus lagi kebiasaan, apa lagi? Identitas, apa lagi? Nah, apa yang Anda jawab itu benar semuanya. Apa sih itu budaya? Budaya itu ibarat pohon. Tuh, kayak gambar pohon ya. Meskipun gambarnya kayak SD kan. Saya gambar pohon. Kenapa saya harus gambar pohon? Pohon itu ada tiga. Kemarin saya sempat sama keluarga. Menjadi dia itu disebut pohon. Ketika memiliki akar. Betul nggak? Kedua memiliki batang. Betul? Ketiga memiliki daun. Meskipun daunnya kadang dan harus ada. Lanjut. Terus, nah ini akarnya itu berangkat dari kearifan lokal dan teknologi. Itu diantaranya ada norma agama, ada mata pencaharian, ada bahasa, ada kesenian. Artinya kesenian itu merupakan budaya, bahasa juga merupakan budaya. Ya, organisasi kemasyarakatan itu juga merupakan budaya. Nah, di sini berarti ya kebudayaan itu kebudayaan itu adalah hidup. Kebudayaan budaya itu awalnya dari mana? Ada istilah budaya. Istilah budaya awalnya dari mana? Saya bilang kan istilahnya apa ya?
dari Latin, orang yang hebat banyak. bukan berarti di Indonesia, tapi istilah budaya ini dari Latin. Keinginan Apa dari Latinnya? terus motivasi Bahasanya itu colore, menjadi yang istilahnya yang di bahasa Inggris kan menjadi culture. saya bilang saya sama Ya, culture. Nah, di Indonesia kan budaya. Culture itu, kalau bahasa Jawa ya bakwan culture itu dari mana? sering dan Ternyata colore itu awalnya itu dari menanam. Bagaimana dulu masyarakat itu tidak menanam, muncul namanya ide. Ade Ishak. Bagaimana caranya saya harus Dia makan? politer ini dia senam. Ya, nah ada ide muncullah menanam, tradisi menanam. Dulu nggak menanam, dulu jadi asal jadi apa adanya. Dari situ muncul kolore disebutnya, yang dari Indonesia dikatakan budaya. Jadi budaya itu menyeluruh, bukan hanya tari-tarian saja dan lain sebagainya. Lanjut. Oh, dari kan elit itu kan sudah Yang selanjutnya adalah tuker miknya saya. Hai, Rolf. yang selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan, nilai pengetahuan atau simbol. Nah, ini yang disebut proses. Ya, proses ini pun merupakan budaya. Yang terakhir yang paling atas itu adalah hasilnya. Ini kebudaya secara menyeluruh. Nah, jadi sekarang Lebih sih sudah paham kan, budaya itu bukan hanya tari-tarian saja. literasi ini. Ya, budaya itu secara menyeluruh. Kalau kata kelakon, kata kuncara ningrat, budaya itu ada 7 unsur. Di antaranya orang yang beragama juga disebut budaya. Kenapa disebut budaya orang yang beragama? Ketika kita sembahyang, sholat, pakai peci, yang pakai peci ada di mana saja? Apakah seluruh dunia? Tidak. Yang pakai jilbab, apakah seluruh dunia pakai jilbab? Tidak juga. Artinya itu budaya. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini sumber daya peradaban di Kota Serang ini di Provinsi Banten. Budaya itu lanjut dibagi ada 3, yaitu sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem simbolik. Ya, nilai itu berarti misalnya kita melakukan apapun ada nilai. Pengetahuan itu apa namanya? Misalnya ada transkrip, ada manuskrip, itu pengetahuannya, dan simbolik itu dia tadi. Ya. Terus lanjut aja. Nah, ini Banten. Ada yang tahu nggak Banten dari kata apa? Kita mulai masuk nih Banten. Ayo. Banten dari kata apa? Banten dari kata apa? Banten itu ternyata yang pertama ada dari kata bantahan. Itu ada dalam naskah Tubagus Haji Ahmad tahun 1935. Yang kedua ada yang menyebut Banten itu Banten. Nah, iya Banten. Yang ketiga ada yang menyebut kaki Banten. Nah, itu kata Tubagus Haji Ahmad juga. Ada yang menyebut Wahanten, itu cerita Parayangan.
ada yang nyebut wahana, ada yang nyebut wantan, ya wantan, ada yang nyebut bantam. Kalau kalian membaca arsip-arsip Belanda dulu bantam, ya. Ternyata bantam itu juga mengandung arti bantam itu ayam katek. Pikirkan sekarang orang mereka tinggi-tinggi menyebut kita seperti ayam katek. Orang Banten itu katek-katek katanya. Kayaknya menyebut bantam. Ada juga yang menyebut Bali. Saya terbayang, kenapa bom Bali dulu orang Bali tidak marah kepada orang Banten? Padahal yang menyerbunya itu orang Banten, kan? Kenapa? Karena Banten di sana itu disakralkan. Siapa yang pernah ke Bali? Oh, pernah ke Bali? Nah, benar nggak? Di Bali, setiap pagi di setiap perempatan di depan rumah itu ada Banten. Nah, tahu kan? Bukan, Banten itu persembahan sesajen. Nah, itu disebut Banten oleh orang Bali. Jadi ini Bali ini menurut Agus menurut Pak Yetra ini, ya. Yang ketujuh Banten ketujuh Banten itu sesajen tadi yang disebutkan tadi ya. Yang ke-8 Antan. Ini kata Profesor Agus Armando. Jadi Banten itu yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Ada banyak Banten itu. Akan tetapi sepertinya Banten itu saya lebih cenderung kepada yang sesajen. Kalau saya sesajen. Dulu Banten itu mengacu pada sungai, betul nggak? Dan Sungai Cibanten sampai sekarang masih Sungai Cibanten kan? Nah, katanya dulu itu namanya bukan Cibanten, namanya Cilarangan. Akan tetapi banyak bencana di wilayah di wilayah Banten ini, makanya diganti jadi Banten. Banten ini artinya sesajen. Oke, lanjut. Nah, kita berbicara sistem religi di Banten ini ada berapa apa namanya agama? Islam jelas, ya. Udah tidak? Ada. Siapa yang sering ke apa namanya? Itu bukan Buddha. Emang Cina Buddha? Vihara? Itu Konghucu. Itu Konghucu. Bukan Buddha. Konghucu mah beda dengan Buddha. Ya. Di pertigaan Serang yang mau ke Banten, apa sih namanya itu, lupa saya namanya. Lopang. Nah, di Lopang itu ada Buddha. Itu. Ya. Hindu jelas sekali ini. Ada di Banten. Indikasinya apa? Ya. Nah, banyak kebo katanya. Kenapa banyak kebo? Gimana? Oh, menarik nih. Kebo itu dianggap Tuhan itu sama orang Hindu. Kebo apa sapi? Saya paham. Kenapa kerbau di Banten itu sangat dihargai? Ini siapa? Karena sapi
kenapa sapi tidak menjadi konsumsi orang Banten? Karena orang Banten begitu menghargai masyarakat Hindu, karena sapi kan di Hindu mah tidak boleh dipotong, tidak boleh dimakan, gitu kan? Nah, maksudnya begitu ya. Terus, nah, ada satu lagi, ini yang benar. Di Banten ini ternyata ada masyarakat yang memeluk agama lokal. Di mana? Siapa yang pernah ke Baduy? Waduh, belum pernah. Waduh, Baduy. Nah, ada yang menarik berbicara tentang Baduy. Nanti saya ceritakan. Waduh, kakak dua ini tidak ada ya. Padahal saya mau menceritakan kakak dua ini tadi, yang pembawa acara. Lanjut. Oke, itu berbicara mata pencarian dulu di Banten Tengah. Oke, lanjut. Kawan, oke. Saya mau tertarik berbicara tentang Baduy. Berbicara tentang Baduy. Ada kakak yang tadi yang membawa acara. Dua orang. Sini. Bentar. Ini ya. Kakak yang sini. Oke. Perhatikan ya. Yang menggunakan kain Baduy. Pertanyaan saya, ini kita berbicara kebudayaan ya. Ada yang beda nggak? Hah? Oke. Cara pakainya bagaimana maksudnya? Oh gitu. Ayo, apa perbedaannya? Cantik dan ganteng. Ayo. Jelas sekali kelihatan. Oh bukan itu. Lihat ya, yang ini ke atas, yang ini ke bawah. Balik ke bawah. Nah, oke. Pertanyaan saya, yang benar yang mana? Oke. Yang cewek tunggang tangan. Ayo. Yang cewek apa yang cowok? Hah? Dua-duanya apa? Kita bahas ya satu persatu ya. Oke. Nah ini kelihatan nggak ada garis apa diagonal, kelihatan kan? Ini garis-garisnya ini. Nah, oke. Tuh, ini seperti apa? Lelit. Nah, jika begini, leitnya jadi bagaimana? Jadi Lucak. kebalik. Pertanyaannya mana yang benar? Yang cowok. Tapi kita melihatnya karena memang ini dianggapnya Garuda Yaksa. Jadi ini yang benar, ini yang benar, yang laki-laki. Sederhana sekali. Saya sudah berbicara ini di banyak orang. Saya sudah berbicara di Provinsi Banten. Ya. Tapi ketika saya melihat Gubernur Banten mengenakan yang benar, itu benar. Saya ini hasil konfirmasi kepada orang Baduy. Saya tanya kepada orang Baduy. Saya pertama kali ke Baduy tahun 98.
Sudah lahir? Saya 98, 99 terus sampai sekarang. Sering ke Baduy. Saya tanyakan itu ikat. Memang ikat itu bukan orang Batu, ikat Baduy. Terima kasih sudah. Iya. Tepuk tangan dong. Ikat Baduy itu hanya dipakai oleh orang Baduy. Nah ini yang pertanyaannya, sejak kapan itu yang masih dicari? Ya, ada yang mengatakan itu sejak tahun 50-an. Ada yang mengatakan itu sejak dulu. Tapi dulu saya tidak melihatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kepercayaan orang Baduy apa? Apa? Benar, Sundawiwitan. Kalau mulut dari dalam, kalau mulut dari luar, begini. Ketika tahun 98 dulu, saya berbincang dengan Jarod Daina. Sekarang udah meninggal sebelumnya. Dia mengatakan Sundawiwitan. Ketika sekarang ada perubahan selang Sundawiwitan. Selang Sundawiwitan. Ketika saya membaca di arsip-arsip kolonial tentang Baduy, ternyata agamanya itu tidak ada wiwitannya. Sunda tok. Jadi saya berasumsi, oh ini agama atau sistem kepercayaan orang Baduy. Kenapa menggunakan Sundawiwitan? Karena biar membedakan antara Sunda suku, bahasa dengan agama. Sama halnya dengan angklung yang tadi dibawakan. Itu kan angklung namanya. Pertanyaan saya, kalau yang besar itu disebutnya apa? Angklung buhun. Kenapa disebut buhun? Karena itu dianggapnya dari awal buhun itu kan kuat, jadi tahu kan sekarang. Nah, ya, jadi kebudayaan itu saya membicarakan kebudayaan Baduy, ya, karena itu adalah merupakan kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia juga kebudayaan Baduy, ya. Apalagi yang ada di Baduy, banyak banget. Ya, artinya dan kebudayaan Banten pun itu merupakan satu bentuk ide dari masyarakat Banten yang pasti, ya, kita sekarang sudah mengetahui bahwa kebudayaan itu bukan hanya tari-tarian saja. Ya, memang tari-tarian saja, tari-tarian juga merupakan kebudayaan. Nah, lebih dari itu, kebudayaan itu adalah pola pikir, ide masyarakat dengan cara belajar. Kalau dengan tidak belajar, itu bukan kebudayaan. Misalnya korupsi, oh ini sudah terjadi kebudayaan korupsi, nah itu sebenarnya yang salah. Tapi masyarakat menganggapnya itu. Apalagi sekarang, zaman sekarang, zaman medsos, orang salah sedikit, viral di mana-mana, padahal belum tentu benar. Ya, nah, makanya kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.